السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر الحاضرين والحاضرات jamaah a'azzakumullah. Pada kesempatan di pagi hari ini alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam. Juga kita masih diberikan kemampuan untuk bisa menunaikan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk menuntut ilmu di kesempatan pagi hari ini. Salawat teriring salam semoga selalu terlimpahkan lagi tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga terlimpahkan kepada keluarga kerabat beliau dan juga terlimpah kepada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ma'asyiral hadirin wal hadirat a'azzakumullah. Pembahasan kita pada kitab Riyadhus Shalihin di bab yang pertama, dan sekarang kita sudah masuk hadis yang ke-11 ya. Hadis ke-12. Hadis ke-12 ini adalah hadis yang terakhir di dalam bab yang pertama, yaitu bab al-ikhlas wa ihdar an-niyah. Bab mengikhlaskan dan menghadirkan niat yang baik dalam segala perbuatan dan pekerjaan kita. Dan hadis yang ke-12 ini termasuk hadis yang panjang yang menjelaskan tentang keikhlasan dan juga menceritakan tentang orang-orang terdahulu. Jadi ini kisah membicarakan tentang orang terdahulu yang ini diistilahkan oleh para ulama ahli tafsir dengan istilah Israiliyat. Kisah-kisah Israiliyat, itu kisah-kisah pada umat terdahulu yang kemungkinan besarnya datang dari orang-orang Bani Israel. Makanya disebut dengan Israiliyat. Tetapi ini masuk ke dalam kategori Israiliyat yang sahih, karena dibawakan kisahnya ini di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahih keduanya. Naam, kita baca terlebih dahulu hadis ke-12 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Rasulullah SAW, hadis ke-12 dari Abu Al-Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang beliau riwayatkan dari Tuhannya yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Dia berfirman, Innallaha kataba hasanati was sayyiati summa bayyana dzalik faman amma bi hasanatin falam ya'malha
katabahu Allah tabaraka wa ta'ala innahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha katabahu Allah asyra hasanatin ila sab'imi'ati dha'fin ila adhafin katsiratin wa in hamma bi sayyi'atin walam ya'malha katabahu Allah innahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha katabahu Allah sayyi'atan wahidatan. Sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Kemudian Dia menjelaskan hal tersebut. Barang siapa yang berniat melakukan suatu kebaikan lalu dia tidak melakukannya, maka Allah Taala mencatatnya di sisinya sebagai satu kebaikan sempurna. Dan apabila dia berniat melakukannya kemudian melaksanakannya, maka Allah mencatatnya sebagai 10 kali kebaikan sampai 700 kali lipat sampai kelipatan yang banyak. Dan apabila dia berniat melakukan suatu keburukan kemudian dia tidak melaksanakannya, maka Allah mencatatnya di sisinya sebagai satu kebaikan. Dan apabila dia berniat melakukannya kemudian dia melaksanakannya, maka Allah mencatatnya sebagai satu keburukan saja. Naam, ini hadis nomor ke-12. Ya, ini satu hadis sebelum terakhir. Itu hadis yang ke-13, yang hadis terakhir dari Abil Abbas Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma. Ini hadis dari sahabat Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf ibn Qusay ibn Kilab. Jadi jelas Abdullah ibn Abbas ini anaknya paman Nabi, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Abdullah bin Abbas termasuk Ahlul Bait. Ya, Abdullah bin Abbas termasuk Ahlu Baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sepupunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan jelas ini perlu kita ulang-ulang tegaskan, Abdullah ibn Abbas termasuk Ahlu Baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena nasabnya sampai kepada Hashim. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala katakan bahwa yang namanya Ahlul Bait itu adalah orang-orang yang nasabnya sampai kepada Hashim dan kepada Al-Muttalib. Nah, Al-Imam Syafi'i itu nasabnya dari Al-Muttalib jalurnya, bukan dari jalur Hashim. Jadi beliau ini nasab Ahlul Bait juga, Al-Imam Syafi'i itu. Jadi setiap orang yang nasabnya tersambung sampai kepada Hashim sampai kepada Al-Muttalib. Al-Muttalib ini saudaranya Hashim, ya. Jadi ketika kakek buyutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mau berangkat melakukan perjalanan ke Syam, Hashim singgah di Madinah, menikah dengan wanita Madinah. Lantas kemudian Hashim melakukan perjalanan dan wafat. Ternyata wanita Madinah yang dinikahi oleh Hashim ini hamil. Lahir anak laki-laki namanya Syaibah. Lalu Al-Muttalib, saudaranya Hashim, mendengar ada ponakannya ini di Madinah. Biar enggak lupa bahwa dia itu nasabnya adalah nasab Quraisy, dijemput sama Al-Muttalib ke Madinah. Masih kecil, diboncengin naik onta. Sampai di Mekah, orang-orang ngelihat Al-Muttalib boncengin anak kecil, dikira itu budaknya. Maka orang-orang berkata, Abdul Muttalib. Oh, ini budaknya Al-Muttalib. Semenjak itulah Syaibah dikenal dengan panggilan Abdul Muttalib. Pernah dengar ini Bapak Ibu? Alhamdulillah kalau udah pernah dengar.
Itu asal usulnya kenapa kakek Rasul sallallahu alaihi wasallam disebut Abdul Muttalib, budaknya Al-Muttalib. Disangka budaknya itu, Pak, padahal itu keponakannya. Orang Makkah mengira Al-Muttalib habis beli budak baru, masih anak-anak, padahal itu keponakannya. Makanya mereka menyebutnya Abdul Muttalib, padahal nama aslinya adalah Syaibah. Ya, jadi setiap orang yang nasabnya sampai kepada Al-Muttalib atau sampai kepada Hashim disebut Ahlul Bait. Karena apa? Selama ini orang beranggapan Ahlul Bait hanya Al-Hasan dan Al-Husain. Itu jadi masalahnya di situ. Jelas Al-Hasan wal Husain, jelas Ahlul Bait, jelas itu. Tidak diragukan lagi. Tapi kebanyakan orang mengira bahwa Ahlul Bait hanya Al-Hasan wal Husain dan zuriyahnya dan keturunannya. Dan di sini permasalahannya ini. Ini masalahnya yang hendak kita luruskan ini. Bahwa Ahlul Bait bukan hanya dari jalur Al-Hasan wal Husain saja. Pokoknya semua orang nasabnya sampai kepada Hashim, sampai kepada Muttalib, dia Ahlul Bait. Belum lagi putranya Abu Talib, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, itu orang kenalnya ya hanya Ali kebanyakannya bin Abi Talib. Padahal ada Ja'far bin Abi Talib, ada Aqil bin Abi Talib. Ya, orang taunya ya hanya Ali bin Abi Talib saja. Dan mereka juga adalah apa? Ahlul Bait juga, karena nasabnya sampai kepada Hashim. Ya, nanti kemudian problemnya, permasalahannya adalah ketika bicara tentang Al-Hasan wal Husain sibtu Rasulillah. Adapun Al-Hasan wal Husain adalah cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam, na'am, tidak diragukan. Tapi apakah mewarisi nasab? Ini yang kemudian jadi permasalahan. Karena para ulama ahli sirah sekalipun, termasuk Al-Imam Al-Zahabi di dalam Syiar A'lam Nubala, kalau menjelaskan nasabnya Al-Hasan wal Husain pasti bin Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib ibn Hashim, mesti begitu, bin Abdi Manaf ibn Qusay ibn Kilab, dan seterusnya naik ke atas sampai Adnan. Itu artinya bahwa para ulama ahlun nasab telah mencatat di dalam kitab-kitab mereka, termasuk tadi Az-Zahabi dalam Syiar A'lam Nubala, bahwa dari sisi nasab Al-Hasan wal Husain tidak ke Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi ke Ali bin Abi Talib, baru bin Abdul Muttalib, baru bin Hashim. Bukan Hasan Husain bin Fatimah binti Rasulillah. Nah, ini anak perempuan. Adapun sebagian riwayat yang seolah-olah mengkhususkan bahwa kalau nasabnya Al-Hasan wal Husain bisa ke Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui Fatimah radhiyallahu anha, ini riwayat-riwayat ini wallahu alam tidak kuat. Riwayat-riwayatnya tidak kuat. Ahlul Bait, na'am. Al-Hasan wal Husain jelas Ahlul Bait. Cucu Rasul, na'am. Tapi apakah mewarisi nasabnya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dia mewarisi nasab dari Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib. Bukan mewarisi nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlul Bait, iya. Cucu Nabi, iya. Mewarisi nasab keturunan Nabi yang lebih kuat wallahu alam tidak. Bedakan. Jadi antara keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Ahlul Bait, dua hal yang enggak bisa dicampur adukkan. Ahlul Bait, iya, karena Ahlul Bait tidak mesti harus dari jalur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak. Al-Hasan al-Husain tidak mewarisi nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cucunya karena dari putrinya Fatimah radhiyallahu anha. Ahlul Bait, na'am, ya, lewat jalurnya Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib, baru ketemu di Hashim. Abdullah ibn Abbas meriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul meriwayatkan dari Allah Rabbul Alamin. Hadis qudsi berarti ini. Ya, berarti ini hadis qudsi. Dan hadis ini sudah sempat kita bahas pada pembahasan
kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam An-Nawawi juga. Innallaha katabal hasanat wasayyi'at. Sungguhnya Allah mencatat kebaikan dan keburukan. Kemudian Allah jelaskan, faman hamma bihasanatin falam ya'malha kataba lahu hasanatan kamilah. Siapa orang yang hendak melakukan kebaikan dan dia tidak bisa mengerjakannya, maka Allah catat untuknya, ingat, dia tidak bisa mengerjakannya karena sebab uzur yang dia tidak bisa lewati, maka Allah catat baginya satu kebaikan sempurna. Contohnya, orang itu mau mengerjakan kebaikan, dia sudah usahakan untuk bisa mengerjakannya. Misalnya mau haji, dia sudah usahakan mau haji, dia sudah nabung, bahkan mungkin udah di karantina di Pondok Gede, ternyata wafat. Kan berarti belum bisa mengerjakan kebaikan itu, tapi dia sudah usaha belum? Sudah. Tercatat baginya satu kebaikan sempurna. Bukan hanya sekedar dia baru niat, bukan, tapi sudah mengerjakan sebab-sebabnya. Maka di sini orang yang menginginkan kebaikan ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, baru meniatkan kebaikan, belum mengerjakan sebabnya. Maka dia mendapatkan pahala karena niatnya. Dia dapat pahala karena apa? Niatnya. Ada orang, saya niat pengen banget haji, tapi dia belum bisa mengerjakan sebabnya. Mungkin uangnya belum ada, jadi belum nabung dan seterusnya. Lalu wafat, tercatat baginya pahala niatnya. Ada orang niat, saya niat mau haji, dia udah nabung. Kan antri kan lama nih. Iya, udah nabung, udah nyetor, belum, antriannya belum nyampe, dia sudah apa? Wafat. Ini yang disebut di dalam hadis ini, tercatat baginya satu kebaikan sempurna. Jadi dia tidak bisa mengerjakannya karena uzur. Sebab-sebabnya sudah dia tempuh. Contoh yang paling gampang. Ada orang niat mau salat berjamaah, udah jalan dia menuju masjid, atau belum? Dia sudah niat mau salat berjamaah di rumah, lalu dia berwudu, dia pakai pakaian terbaiknya, dia pakai wangi-wangian. Udah ngerjain sebab-sebabnya belum itu? Wafat, tercatat baginya salat berjamaah. Atau udah jalan, qaddarallah wa masya'a fa'al, di tengah jalan belum nyampe masjid apa? Wafat. Baru nyampe masjid, belum sempat sholat, sudah apa? Wafat. Tercatat baginya kebaikan itu satu sempurna. Ya, jelas bedanya ya. Jadi di sini ada dua martabat ini, dua tingkatan. Niat mengerjakan sesuatu tapi belum mengerjakan sebabnya, lalu dia misalnya wafat, tidak bisa mengerjakannya, maka telah tercatat kebaikan niatnya itu. Niat baiknya sudah tercatat, dia dapatkan pahala karena niat baiknya. Dia mau mengerjakan sesuatu, niat mengerjakan sesuatu dan sudah mengambil sebabnya, lalu dia tidak bisa mengerjakannya karena sebab tadi yang tidak bisa dia hindari, tercatat baginya satu apa? Kebaikan sempurna. Ketiga, dia bisa mengerjakannya, maka Allah catat untuknya 10 kebaikan, bahkan sampai 700 kali lipatnya, bahkan berlipat-lipat ganda. Jadi di sini ada tiga maratib ya, ada tiga tingkatan. Lalu kemudian yang kedua, wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanatan kamilah. Orang berniat mengerjakan keburukan tapi dia tidak jadi mengerjakannya karena Allah. Karena Allah, tercatat baginya satu kebaikan sempurna. Mesti ditambahkan karena Allah. Karena orang nggak jadi ngerjakan keburukan, banyak motivasinya, banyak pendorongnya.
Maka dalam hal ini saya jelaskan seperti yang pertama, ada beberapa tingkatan. Ada orang baru muncul dalam hati mau mengerjakan keburukan, tidak tercatat. Beda kalau yang tadi, baru dalam hatinya niatan mau mengerjakan kebaikan, belum mengambil sebabnya dia mati. Tercatat gak kalau kebaikan? Tercatat karena niatnya yang baik. Ada orang mau mengerjakan keburukan, terbersit dalam hatinya mau mengerjakan keburukan. Selama belum dia ucapkan, selama belum dia kerjakan, selama dia belum mengambil sebab-sebabnya, tidak tercatat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha tajawaza an ummati ma khatara bi balihim ma lam yaf'al au yatakallam." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah memaafkan umatku apa yang muncul dalam hatinya berupa keburukan selama dia belum kerjakan, selama dia belum ucapkan. Gak kehitung. Yang pertama ini. Yang kedua, dia sudah punya keinginan melakukan kemaksiatan, keburukan, sudah mengambil sebabnya. Sudah mengambil sebabnya. Lalu dia tidak jadi mengerjakannya karena ketahuan orang, maka telah tercatat baginya satu keburukan. Orang mau mencuri, rumah orang udah dijebol, tahu-tahu ada satpam, kabur dia, dang, nggak jadi kan ngerjain, ya, tapi telah tercatat baginya keburukan. Karena dia tidak mengerjakannya bukan karena Allah, karena ketahuan satpam. Kalau nggak ketahuan satpam, jadi nggak? Jadi, nah itu makanya. Itu seperti hadis yang kita bahas di pertemuan yang lalu. Idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatilu wal maqtul finnar. Apabila dua orang muslim bertemu dengan membawa pedang perang tanpa ada sebab syar'i, maka yang membunuh dan yang dibunuh apa? Di neraka. Makanya para sahabat tanya, kalau yang membunuh di neraka kami faham Rasul. Fama balul maqtul, kok kenapa yang dibunuh juga masuk neraka? Dia juga pengen bunuh temennya, cuman kalah cepat aja. Itu artinya dia mau membunuh, tapi belum kejadian kan, artinya belum terbunuh. Tapi udah ngambil sebabnya belum? Udah perang, berarti udah mengambil sebab. Tercatat keburukan baginya tetap. Dan dia nggak bisa melakukan pembunuhan itu karena dia keduluan. Ya kayak tadi, dia nggak jadi mencuri karena keburu ketahuan satpam. Makanya tetap tercatat satu. Nah, baru yang disebutkan dalam hadis ini, dia sudah menginginkan melakukan keburukan, sudah ngambil sebabnya, tapi nggak jadi karena takut kepada Allah. Tercatat baginya apa? Satu kebaikan sempurna. Nanti contohnya di hadis selanjutnya tuh, hadis 13, ada orang dia jatuh cinta sama sepupunya, anak pamannya, tapi si perempuannya enggak cinta sama dia. Bertepuk sebelah tangan lah bahasa kita ya. Akhirnya bapaknya perempuan itu, sepupunya itu bangkrut, butuh bantuan harta. Saya bantu harta, tapi asalkan kamu mau zina sama saya. Akhirnya karena terpaksa, ngerasa butuh duit, ya sudahlah nggak apa-apa. Datang di satu tempat, uangnya dikasih, udah mau zina, tiba-tiba si perempuannya berkata, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah. Akhirnya laki-laki itu takut, dia nggak jadi berzina, padahal sebab sudah dia ambil, udah ditempuh sama dia. Nggak jadi berzina karena takut kepada Allah, langsung pergi dia tinggalkan. Uangnya pun nggak dibawa, nggak diambil lagi, maka tercatat baginya satu kebaikan sempurna.
Karena dia meninggalkan maksiatnya itu apa? Karena Allah. Tingkatan yang selanjutnya, dia niat mengerjakan keburukan dan dia mengerjakannya, tetap dicatatnya keburukannya apa? Keburukannya berapa dicatat? 1. Ini rahmatnya Allah. Bandingkan, orang niat kebaikan baru muncul dalam hatinya, udah dicatat kebaikannya enggak oleh Allah? Sebagai pahala niat dicatat enggak? Dicatat. Tapi orang baru terbersit dalam hatinya mau mengerjakan keburukan, udah dicatat belum? Belum. Perhatikan, bandingkan rahmatnya Allah Rabbul Alamin. Yang kebaikan baru muncul dalam hati, catat, dia dapatkan karena kebaikan niatnya. Keburukan muncul di dalam hati, belum dicatat. Coba itu. Kebaikan, orang baru mau mengerjakan, baru ngambil sebab, ternyata dia nggak bisa mengerjakannya, dicatat 1 kebaikan. Dia bisa mengerjakannya 10 kali lipat, 700 kali lipat, bahkan lebih lagi. Lihat rahmatnya Allah. Orang jadi mengerjakan kemaksiatan, apa dilipat gandakan maksiatnya, dosanya? Tidak, tetap hanya 1. Rahmatnya Allah Rabbul Alamin. Makanya orang kok punya niat buruk lalu dia mengambil sebabnya, dia wafat, kita tadi sudah sebutkan, dia bisa tetap tercatat keburukan, namun keburukan tidak dilipat gandakan. Bahkan dia kerjakan enggak dilipat gandakan oleh Allah, tetap 1. Tetap 1. Tidak dilipat gandakan. Itu termasuk memperkuat apa yang hadis qudsi yang lain, di mana Allah Rabbul Alamin telah catatkan di Lauhil Mahfuz, inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmatku melampaui kemurkaanku. Rahmatnya Allah lebih luas dibandingkan kemurkaannya Allah. Makanya kebaikan dilipat gandakan, dosa nggak ada yang namanya dilipat gandakan, nggak ada. Hanya kebaikan yang Allah lipat gandakan. Kalau dosa juga dilipat gandakan, remek kita Bapak Ibu. Iya, kebaikan dilipat gandakan aja kita masih dikit amalnya. Bagaimana kalau dosa yang dilipat gandakan? Tekor gitu, habis terus, kagak dapat apa-apa, habis gitu amalnya. Naam, ya, kita lanjutkan hadis yang ke-13. Nah, ini hadis yang terakhir dalam bab ini, dan ini hadis yang cukup panjang ya. Ya, karena hadisnya panjang boleh dibaca. Hadis ke-13. 3 orang dari umat sebelum kalian berangkat hingga mereka terpaksa bermalam ke sebuah gua. Maka mereka pun memasukinya. Lalu satu batu besar mengelinding dari atas gunung hingga menutupi mulut gua bagi mereka. Maka mereka berkata, sesungguhnya tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian dari batu besar ini, kecuali bila kalian berdoa kepada Allah dengan bertawasul menyebut amal-amal soleh kalian. Salah seorang dari mereka berdoa, ya Allah, aku memiliki 2 orang tua yang sudah lanjut usia. Aku tidak pernah mendahulukan keluarga ataupun harta dalam hal memberi minum susu di petang hari sebelum mereka berdua. Suatu hari aku pergi jauh dari rumah guna mencari dedaunan untuk makanan mentah. Lantas aku tidak pulang kepada kedua orang tuaku hingga mereka tertidur. Lalu aku pun memerah susu untuk keduanya. Namun aku mendapati mereka telah tidur. Maka aku enggan untuk membangunkan keduanya, dan aku juga enggan untuk mendahulukan keluarga ataupun harta dalam hal memberi minum susu di petang hari sebelum mereka berdua. Maka aku berdiam diri sementara gelas susu ada di tanganku, menunggu kedua orang tuaku bangun hingga terbit fajar. Padahal anak-anak berteriak-teriak menangis karena lapar di kedua kakiku. Kemudian kedua orang tuaku bangun, lalu meminum jatah minum susu sore hari mereka. Ya Allah, jika aku melakukan hal itu demi mencari wajah-Mu, maka bebaskan kami dari impitan batu raksasa ini.
maka batu itu pun bergeser sedikit, namun mereka belum bisa keluar dari gua. Naam. Jadi ini hadis pertama menjelaskan tentang keikhlasan tentunya. Yang kedua menjelaskan tentang at-tawassul. Ya, menjelaskan tentang tawassul. Apa itu sih tawassul atau wasilah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Para tabi'in dinukil oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Katsir yang namanya wasilah itu adalah amalun salih. Amal salih yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita mengerjakan amal salih yang dengan amal salih itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Oleh karena itu amal salih itu disebut dengan al-qurbah. Kalau kita masih belum paham, qurbah disebut dengan at-taqarrub ilallah, mendekatkan diri apa? Kepada Allah. Nah, jadi ada 3 orang dari kalangan orang terdahulu, mereka terpaksa harus bermalam di satu gua. Ghar, di sini disebutkan di dalam hadisnya ghar. Intalaqa thalathatu nafarin mimman kana qablakum hatta awahumul mabitu ila gharin fadakhaluh. Perlu kita ketahui namanya ghar itu gua yang kecil. Itu ghar itu gua kecil. Jadi kalau mungkin di antara jamaah ada yang pernah sempat naik ke Jabal Nur, itu gua Hira itu guanya kecil, paling muat 1 orang, 2 orang. Seperti Thur, gua Thur, Ghar Thur itu muat paling 2 orang, Rasul dan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu Ghar namanya, kecil 2 orang, 3 orang udah. Kalau besar itu namanya Al-Kahf. Suratul Kahfi, tahu Suratul Kahfi? Ya, itu besar goanya. Bahkan mereka bisa rebahan, bebaring. Ya. Jadi ada 7 orang. Wasaminuhum kalbuhum, yang ke-8 anjingnya di depan mulut goa nungguin. Yang 7 bisa berbaring, bahkan bukan cuman berbaring, mereka bisa bolak-balik, kan berarti lega tempatnya. Itu disebut dengan kahf. Cave orang barat bilangnya. Jadi memang kadang satu bahasa itu saling ngambil satu dengan lain. Cuman pronunciation-nya yang berbeda, cara ngucapinnya beda. Cat bahasa Arabnya apa? Qittun. Dicoba, deket enggak itu? Cat sama qitto. Deket enggak itu? Itu bisa jadi begitu. Kucing itu qittun kan? Itu orang barat bilangnya apa? Cat. Nah itu udah mirip, deket itu. Iya. Ya kalau bahasa Indonesia mah jangan ditanya, banyak yang mirip gitu ya. Jadi serapan-serapan menyerap bahasa lain. Ya, jadi kalau ghar itu kecil. Kalau kahf itu besar. Itu agar kita faham. Nah, mereka masuk di goa kecil. Tiba-tiba dari bukit di atas ada batu besar gelinding sehingga menutupi apa? Pintu goa itu. Mau kemana ada ini? Kalau udah begini mau kemana nih Bu, Pak? Nggak bisa kemana-mana udah. Teriak juga orang nggak ada denger. Minta bantuan siapa yang mau bantuin? Kalau toh ada orang misalnya perlu berapa orang nih geser batu gede begini. Maka oleh karena itu mereka pun berkata, innahu la yunjikum min hadhihi sakhrah illa an tad'u Allah bi salihi a'malikum. Kalian gak akan pernah bisa selamat kecuali dengan berdoa kepada Allah
bisalihi a'malikum, dengan menyebut amal salih yang pernah kalian kerjakan. Ini namanya at-tawassul bil amali salih. Berdoa kepada Allah dengan menyebut amal salih kita kepada Allah. Nyebut-nyebut ceritain amal salih ke orang lain boleh nggak? Kagak boleh. Bagusnya disimpan, disembunyikan dari manusia. Tapi menyebut-nyebut amal salih kepada Allah boleh nggak? Boleh. Bukan berarti kita ngerasa bahwa kita udah beramal baik banyak, bukan. Tapi dengan begitu semoga Allah kabulkan permintaan kita. Jadi yang namanya at-tawassul itu mendekatkan diri kepada Allah, di antara maknanya adalah agar supaya doa kita segera dikabulkan oleh Allah. Makanya Bapak Ibu sekalian, misalnya mau berdoa kepada Allah, lalu baca Al-Quran dulu. Setelah selesai baca Al-Quran baru berdoa kepada Allah. Ini namanya tawassul dengan amal salih. Atau misalnya saya mau berdoa kepada Allah Rabbul Alamin, saya sedekah dulu Setelah bersedekah saya berdoa, ya Allah semoga Engkau terima sedekah kami, kabulkanlah permintaan kami. Ini namanya tawassul dengan amal saleh. Sebelum saya berdoa saya mau santunan anak yatim dulu Boleh? Saya santuni yatim, habis itu saya berdoa kepada Allah, ya Allah, ya semoga Engkau kabulkan permintaan kami. Boleh enggak? Boleh. Ini tawassul dengan amal saleh. Yang enggak boleh adalah ibu santun anak yatim, pesan sama anak yatim untuk ngedoain ibu, itu enggak boleh. Jadi seolah-olah kita enggak mau sedekah kecuali didoain. Ustadz, bukannya minta didoakan itu boleh? Iya boleh, tapi jangan dikasih sedekah kayak ke yatim. Gitu ya Bu. Jadi seolah-olah ibu minta balasan dari sedekah ibu, doa dari mereka. Itu yang tak boleh. Tapi kalau mereka kita nggak minta ngedoain, ya bagus itu, alhamdulillah. Justru yang benar itu ibu santunan yatim, ibu yang berdoa, kan ibu habis amal soleh. Jelas ya? Jelas perbedaannya ya? Jadi ibu santunin yatim, ibu yang berdoa. Ibu tawassul itu dengan memberikan sedekah kepada yatim. Bukan yatimnya, doain ya, enggak, jangan dipesan. Tapi kalau mereka mendoakan tanpa dipesan, silahkan aja, silahkan. Tak ada masalah itu. Jelas perbedaannya di sini. Jadi orang bertawassul dengan amal soleh boleh Pak Ustadz, masyru', disyariatkan. Lalu termasuk tawassul juga yang boleh adalah meminta didoakan orang salih yang masih hidup. Gitu. Beda tadi dengan ngasih anak yatim. Anda ngasih anak yatim minta didoain, seolah-olah balasan dari santunan itu didoain. Nah, ya itu tidak boleh. Tapi kita misalnya, Pak Ustadz tolong doakan kami. Ya insya Allah saya doakan. Boleh. Tetapi dengan syarat tidak mengandalkan. Dengan syarat tidak apa? Tidak mengandalkan si orang saleh itu, karena dia juga hanya meminta kepada Allah. Kalau Allah perkenankannya dikabulkan, kalau enggak ya itu hak siapa? Hak Allah. Kitanya juga berdoa. Jangan ngandelin, udah didoain Pak Ustadz ini. Ya, udah pasti beres. Kenapa? Udah didoain Pak Ustadz. Nah, itu dia masalah. Bukannya tidak boleh, tapi yang tidak boleh adalah mengandalkan. Jelas itu ya Bu ya. Termasuk juga tawassul
yang disyariatkan berdoa kepada Allah dengan menyebut al-husna. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf ayat 180, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan hanya Allah lah yang memiliki nama-nama yang paling indah, berdoalah kalian dengan menyebut nama-nama tersebut. Yang dimaksud dengan berdoa kepada Allah dengan al-asmaul husna adalah Anda berdoa dengan menyebutkan nama yang sesuai dengan permintaan. Misalnya, Allahumma ufirli warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, ampuni aku, ya Allah, rahmati aku, sesungguhnya engkaulah yang maha pengampun dan maha penyayang. Pas enggak itu? Pas. Jangan salah. Mintanya ampunan, ujungnya inna azabaka syadid. Dia enggak cocok. Innaka syadidul iqab. Ya Allah, ampuni aku, sesungguhnya engkaulah yang paling keras siksanya. Ini minta ampunan atau minta diazab ini? Jadi yang dimaksud dengan berdoa dengan al-asma al-husna itu berdoa dengan menyebut nama Allah paling indah dan bersesuaian dengan permintaan yang kita mintakan. Jadi bukan maknanya berdoa dengan al-asmaul husna kita sebut semua nama Allah dulu seluruhnya. Enggak itu. Kalau itu kepanjangan nanti. Ya. Kepanjangan sebutin semuanya dulu satu persatu nih, kapan nyampenya. Bahkan sampai ada sebagian para ulama itu ya dalam tanda kutip potong kompas. Apa maksudnya potong kompas? Nggak sebutin satu-satu, tapi langsung sebutin global. Nas'alukallahumma ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, bi asma'ikal husna, dengan seluruh nama-namamu yang paling indah, wa sifatikal ulya, dan seluruh sifat-sifatmu yang sempurna, an taghfir lana, agar engkau mengampuni kami. Itu langsung globalan, sekali ucap semua kena. Itu nih. Lah kalau nyebutin satu-satu, ya Allah innakar rahmanur rahimul malikul qudusus salamul mu'minul mu'min, panjang ini, kapan nyampenya nih doa. Yang ini udah begini aja, saat kapan kelarnya ini doa, udah pegel gitu. Begitu ya. Jadi ada ilmunya juga tuh, berdoa bertawassul dengan al-asma al-husna. Nah, ada permasalahan selanjutnya. Bertawassul dengan doanya orang salih yang sudah wafat. Ini ada permasalahan sini. Karena nanti permasalahannya begini. Itu orang salih yang sudah wafat emang masih bisa ngedoain kita. Di situ pembicaraannya. Di situ pembahasannya. Tawassul dengan doanya orang salih yang sudah wafat. Kalau yang masih hidup ya bisa ngedoain ya. Sebagian para ulama katakan nggak bisa karena mereka sudah selesai amalnya. Orang sudah wafat salat nggak? Puasa nggak? Baca Quran? Enggak. Mendoakan? Kita lagi nggak ngomong soal masalah dia dengar atau nggak dengar. Dia bisa ngedoain nggak? Berdoa itu ibadah bukan? Sedangkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, inqata'a amaluh, ibadahnya selesai, amalnya selesai. Iya. Yang ada malah yang wafat didoain sama yang hidup. Di sini yang harus kita fahami, lagi-lagi perkara orang wafat itu kan perkara gaib, betul tak? Orang sudah wafat di alam barzah, perkara gaib bukan itu? Perkara gaib, maka kita tidak bisa masuk ke dalam ranah gaib kecuali ada dalil.
Tidak ada dalil yang nggak berani gitu. Nah di sini ada seorang yang dia bertawasul dengan amal saleh, yaitu amal salehnya adalah dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi kalau orang tuanya mau tidur, dia selalu sediakan susu untuk diminum sama orang tuanya. Dia perahkan susu, diminum sama orang tuanya tidur. Satu ketika dia lagi cari, bahasa kitanya rumput-rumput untuk pakan hewan ternaknya. Kejauhan, perginya dia kejauhan, pulangnya kemalaman. Nyampe rumah orang tuanya udah ketiduran. Udah tidur gimana ini? Akhirnya dia tetap perahkan susu sampai dia tungguin orang tuanya bangun. Padahal anaknya tadi tuh nangis di kakinya itu, lapar minta pulang dan seterusnya. Tapi dia prioritaskan orang tuanya. Kalau memang saya melakukan itu ikhlas karenamu ya Allah, kalau memang amal itu diterima di sisimu ya Allah, tolong saya bukakan batu ini, geserin ini batu. Batunya geser Bapak Ibu sekalian, grek. Tapi masih belum bisa Pak? Masih belum bisa keluar. Dia tawasul dengan amal saleh, yaitu berbakti kepada apa? Orang tua. Jadi yang pertama. Yang kedua, yang lain berdoa, ya Allah, sesungguhnya dulu aku memiliki sepupu perempuan yang merupakan orang yang paling aku cintai. Dalam sebuah riwayat, aku mencintainya dengan cinta seperti cinta yang paling dalam dari seorang laki-laki terhadap wanita. Maka aku menginginkan dirinya, namun dia menolakku sampai tatkala musim peceklik menghimpitnya. Dia datang kepadaku, aku pun memberinya 120 dinar dengan syarat dia mau menyerahkan dirinya untukku, dan dia terpaksa menyentuhinya. Hingga tatkala aku telah menguasainya. Dalam satu riwayat, tatkala aku telah duduk di antara dua kakinya, dia berkata, takutlah kepada Allah, janganlah kamu merobek cincin kecuali dengan haknya. Maka aku pun pergi meninggalkannya, padahal dia adalah orang yang paling aku cintai, dan aku pun membiarkan emas yang telah aku berikan kepadanya. Ya Allah, jika aku melakukan itu demi mencari wajah-Mu, maka bebaskan kami dari apa yang sedang menimpa kami ini. Maka batu itu pun bergeser, namun mereka belum bisa keluar darinya. ya ini yang kedua yang tadi kita sudah singgung di pembahasan hadis sebelumnya. Dia sudah niat melakukan zina, bahkan sudah mengerjakan sebabnya. Kalau di riwayat ini sudah duduk di antara kedua kaki perempuan itu, tiba-tiba wanita itu katakan, ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah, la tafuddal khatama illa bihaqqih, jangan engkau rusak cincin kecuali dengan haknya. Maksudnya jangan merusak keperawanan anak perempuan tanpa menikahinya. Tiba-tiba dengan perkataan itu dia jadi ketakutan Bapak Ibu. Karena sebab ketakutan itu akhirnya dia pergi kagak jadi berzina. Kan dicatat kebaikan oleh Allah. Makanya kalau seandainya aku melakukan hal itu, berharap wajah-Mu ya Allah, maka bebaskan kami dari musibah ini. Maka batunya pun bergeser lagi, grek, tapi tetap masih belum bisa Pak? Belum bisa keluar. Orang yang ketiga. Orang yang ketiga berdoa, ya Allah, aku dulu pernah mempekerjakan para buruh dan aku telah memberikan kepada mereka semua upah mereka, kecuali satu orang yang meninggalkan haknya dan pergi. Maka aku mengembangkan upahnya itu hingga menjadi harta yang sangat banyak. Kemudian setelah berlalu beberapa lama, dia datang lagi kepadaku dan berkata, wahai hamba Allah, bayarkan kepadaku upahku. Aku berkata, semua yang kamu lihat ini berasal dari upahmu. Ada unta, sapi, kambing, dan budak
Maka dia berkata, wahai hamba Allah, jangan mengejekku. Aku berkata, aku tidak mengejekmu. Lalu dia mengambil semuanya, dia mengiringnya dan tidak menyisakan sedikit pun. Ya Allah, jika aku melakukan itu semua demi mencari wajah-Mu, maka lepaskan kami dari apa yang menimpa kami ini. Maka batu itu bergeser lagi dan mereka pun keluar meneruskan perjalanan. Naam, ya. Ini yang ketiga, dia ini punya pegawai, semua sudah dibayarkan upahnya kecuali satu orang. Pas mau dibayarin upahnya dia pergi. Akhirnya kemudian upah dari pegawainya yang pergi ini dikembangkan jadi berupa hewan ternak, ada unta, ada sapi, ada kambing, bahkan jadi dibelikan budak juga. Tiba-tiba karyawannya ini datang, bos, gaji saya mana, belum dibayarin nih saya nih. Oh iya, itu semua yang kau lihat, unta, kambing, sapi, budak, punyamu semua. Bercanda nih bos nih. Kalau di hadisnya bahasanya, ya Abdullah, la tastahzi bi, wahai hamba Allah, jangan kamu perolok-olok saya. Kamu bercanda ya? Mentertawakan saya ya? La astahzi'u bika. Enggak. Jadi ketika kamu pergi, itu semua harta saya kembangkan jadi hewan ternak ini semuanya, termasuk ada budaknya juga. Oh, seneng dia. Saking senengnya akhirnya diambil semuanya, enggak disisain satu pun untuk bosnya. Mestinya kan, oh iya bos saya nih yang ngembangin harta, kasihlah gitu. Barang 2 ekor kambing, 2 ekor sapi. Enggak, saking senengnya diangkut semua. Bener nih bos punya saya. Iya, angkut semuanya. Bosnya ketawa aja mungkin ya kalau bahasa kitanya sekarang. Terlalu gitu. Tapi akhirnya dia ya sudahlah, sudah nggak apa-apa. Saya ikhlaskan. Jadi artinya apa? Dia mengembangkan harta buruhnya itu gratisan, padahal itu pun berhak mendapatkan upah loh. Mengembangkan harta itu berhak dapatkan upah enggak? Berhak, karena ada orang punya harta tidak cakap mengembangkannya. Ada orang cakap mengembangkan harta kagak punya hartanya. Iya Bu ya? Ya, ada orang punya duit banyak tapi nggak cakap berbisnis. Ada orang pintar berbisnis tapi nggak punya modal. Nah, disitulah sinerginya antara pemodal dan pengembangnya. Ya udah nih, saya modalin. Bagi hasilnya berapa? Kan gitu. Akad bagi hasil, mudharabah atau qirad tuh. Mestinya nih tuannya berhak dapat upah nggak? Wah, berhubung kesenangan diangkut semuanya. Oh, siap bos, panggil truk angkut semuanya. Kagak disisain bosnya satu pun. Tapi akhirnya dia ikhlas, ya sudahlah. Nah, ketika dalam keadaan sulit dia berdoa, ya Allah, kalau aku melakukan hal itu ikhlas berharap wajah-Mu ya Allah, bebaskan kami. Akhirnya batunya bergeser lagi Bu, krek. Mereka pun bisa keluar. Keluarnya pun atu. Karena saking bergesernya sedikit demi sedikit. Itu pun alhamdulillah bisa bisa keluar. Kalau nggak keluar ya di situ dia kelaparan di situ dan seterusnya. Maka di dalam hadis ini terdapat beberapa faedah. Di antaranya banyak-banyak berdoa ketika dalam keadaan kesulitan. Jangan banyak mengeluh kalau lagi kesulitan. Kesulitan banyak mengeluh tidak mendatangkan kebaikan Bu. Kesulitan berat banyak berdoa itu adalah keadaan berpotensi diijabah doa. Jadi kita lagi kesulitan itu potensi diijabah doa. Yang kedua, disyariatkan tawassul dengan amal saleh. Tadi kita sudah jelaskan. Ya. Dan juga di dalam hadis ini terdapat keutamaan berbakti kepada orang tua. Begitu ya. Jadi kalau ada orang misalnya sekarang lagi rame bicara tentang wali, mau jadi wali Allah gampang Bu. Gampang mau jadi wali Allah. Satu, bertauhid kepada Allah.
tidak menyekutukan Allah. 2, dia ngikutin ajarannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. 3, kerjakan yang wajib, tinggalkan yang haram. 4, bakti sama orang tua. Udah 4 aja udah. Jadi wali itu. Doanya dijabah itu, Bu. Karena anak yang bakti sama orang tuanya doanya apa? Dijabah. Ini contohnya. Contoh lain, Uwais ibn Amir Al-Qarani. Itu amalannya nggak macam-macam itu. Fardu dikerjakan, haram ditinggalkan, tauhid, iman kepada Rasul, ikutin ajarannya Rasul, bakti sama orang tua. Itu jalan menuju kewalian. Jalan paling cepat dihapuskan dosa. Jalan paling cepat diijabah doa. Makanya ada orang tua masih hidup disayang-sayang, Bu. Ini doa diijabah ini sebab ada ini bakti sama orang tua. Termasuk juga di dalamnya terdapat faedah karomahnya wali-wali Allah. Ini mereka bertiga wali Allah bukan? Bapak Ibu, wali Allah bukan? Wali Allah ini mereka. Mereka bertiga taat kepada Allah enggak? Bakti sama orang tua, yang satu meninggalkan zina. Kan enggak gini loh, Bu. Zina itu kalau orang sudah istilahnya berpeluang, kayak tadi kan udah berpeluang banget tuh. Perempuannya udah pasrah udah. Itu kan gampang, mudah. Tapi gak semua orang Allah selamatkan. Seperti Nabi Allah Yusuf alaihissalam, Allah selamatkan. Padahal orang gak ada yang tahu dalam ruangan yang mau perempuannya lagi. Cantik pula lagi. Begitu. Biasanya kan yang duluan kan laki-lakinya. Ini mah perempuannya lagi yang duluan. Allah selamatkan, takut ya Allah, lari. Tuh. Jadi jangan Anda kira mudah ini. Kondisi seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa taala jadikan wali-wali Allah terjaga dari keburukan. Maksudnya apa? Dihindarkan dari keburukan. Dijauhkan dari keburukan. Yang ketiga, wali Allah bukan? Wali Allah. Cuman wali Allah yang kaya raya ini, Bu. Bos. Iya kan? Karyawannya belum digaji, kembangkan. Jadi di sini ada jalan-jalan kewalian. Jalan kewalian yang pertama dengan bakti sama orang tua. Jalan kewalian yang kedua adalah dengan menghindari maksiat. Jalan kewalian yang ketiga adalah dengan mengembangkan harta. Jadi wali ada yang kaya raya, ini contohnya ini. Dia kembangkan harta, diberikan kepada karyawannya. Seperti Abdullah ibnul Mubarak. Itu orang saleh, ahli hadis, kaya raya. Tapi nggak pernah zakat, Bu. Iya, orang hartanya sampai nisab disodakoin terus, nggak nyampe nisab lagi udah. Nggak pernah zakat. Abdullah bin Mubarak nggak pernah zakat karena hartanya sampai nisab dia sodakoin, kurang lagi dari nisabnya, agak jadi zakat itu, Bu. Mujahid lagi, orang yang berjihad di medan perang, pernah ikut perang lawan Romawi, Abdullah bin Mubarak. Jadi ada teman sebelahnya pas perang tanding dari pihak orang Islam kalah terus. Langsung Abdullah bin Mubarak pesan sama temannya, jangan cerita sama siapapun selama saya masih hidup, tutup mukanya pakai sorbannya, ditutup mukanya, dia maju ke medan perang, dikalahin orang Romawi, maju lagi, kalahin lagi orang Romawi, maju lagi, kalahin orang Romawi, sampai gentar Romawi. Habis itu kemudian Abdullah bin Mubarak mundur, hilang. Udah dipesan, jangan cerita kalau saya masih hidup. Saking ikhlasnya itu. Ahli perang, riwayat hadis, ahli meriwayatkan hadis, dermawan. Pernah satu ketika beliau mendatangi satu negeri, biasanya ada pemuda yang bantuin keperluannya. Beliau sering meriwayatkan hadis. Pas datang, pemuda itu nggak ada. Abdullah bin Mubarak tanya, kemana itu pemuda itu? Biasanya datang ikut majelis hadis, kok nggak datang? Biasanya ngaji, kalau kayak kita, biasanya ngaji Riyadhus Shalihin nggak datang nih orang.
Abdullah bin Mubarak sampai lupa, akhirnya berangkat berperang, balik lagi ke negeri itu. Ada orang kasih tahu, pemuda itu dipenjara. Loh, kenapa dia dipenjara? Terlilit hutang. Siapa? Siapa yang dia berutang sama siapa? Tunjukkan pada saya. Ditunjukin. Lalu kemudian didatangin orang itu, dibayarin hutangnya. Tolong lepaskan pemuda itu, saya bayar hutangnya berapapun, kata Abdullah bin Mubarak. Lalu dia pesan sama orang itu, jangan cerita sama siapapun. Awas ya, diancam bahkan, awas kamu, jangan cerita sama siapapun. Kalau kita kan senang diceritain, viral. Kalau perlu pas nyerahin, videoin. Kalau kita, kecuali Anda begitu buat laporan, lain ya. Kalau sodakonya pribadi mah ngapain diumumin, ngapain diviralin, sembunyiin. Nih, saya kasih tahu nih, ini berdasarkan hadis ini. Kalau Anda punya amal, umpetin, nanti tunjukkan, ceritakan kepada Allah ketika Anda sulit. Nih hadisnya tuh begitu ngajarinnya. Ada punya amal soleh, umpetin Bapak Ibu. Nanti pas kita lagi susah butuh bantuan, mohon kepada Allah, nyebut amal soleh itu. Lah sekarang amal solehnya udah di medsos semua, mau Anda ceritain sama Allah gimana? Udah ketahuan orang banyak. Ya, itu rahasianya hadis ini, diantaranya itu. Punya amal soleh walaupun kecil, amalan sunnah tentunya ya, umpetin. Nanti pas kita lagi butuh mendesak, ya Allah, itu baru. Lah ini udah disiarin semua, videoin ya, jadi konten. Ya udah, kagak ada nanti di sisi Allah, gak dapat apa-apa tuh. Kita perlu diingat itu ya. Jadi menyembunyikan amal soleh kita, ibadah sunnah pastinya. Lah kalau pengajian suruh sembunyi gimana ceritanya? Akhirnya setelah dibayarin, pemuda tadi dibebaskan. Abdullah bin Mubarak udah pulang menuju negerinya. Sang pemuda itu nyari-nyari, saya dengar Abdullah bin Mubarak kesini, saya mau ketemu sama beliau. Udah berangkat, udah jalan. Dikejar Pak sama pemuda itu. Wow, dikejar kencang lari. Abdullah bin Mubarak, mohon maaf saya nggak bisa bertemu Anda, membantu Anda dan seterusnya keperluan Anda. Oh iya, nggak apa-apa. Saya terlilit hutang. Oh iya. Tapi alhamdulillah ada yang membayarkan hutang saya sehingga saya dibebaskan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadamu kebaikan. Udah gitu doang, dia nggak ngomong, "Itu saya tahu nggak?" Mana sih, nggak ngomong-ngomong. Coba kalau gitu, tahu nggak siapa yang bayarin utang kamu? Saya orangnya. Mana aja angkanya gitu. Enggak dia. Semoga itu Allah berikan kepadamu pertolongan. Semoga Allah berikan padamu kebaikan. Gitu jawabnya Abdullah bin Mubarak. Disembunyikan. Luar biasa. Kisah ini diantaranya disebutkan dalam satu buku kecil bertajuk Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf. Di mana akhlak kita dengan mereka para salaf. Bab tentang ikhlas. Bagaimana Abdullah bin Mubarak nyembunyiin amalnya, Bu. Nyembunyiin ini. Kalau kita kan ada orang ngomong begitu, emang kita yang ngerjain kan udah gatel aja mau ngomong. Ngomong aja, Pak Haji, alhamdulillah tiba-tiba semalam itu ada yang nyumbang karpet Pak Haji di masjid. Tahu nggak siapa itu yang situ? Emang siapa Pak Haji? Saya itu, saya sih nggak pernah cerita sama orang. Lah barusan ngapain? Saya itu, saya emang nggak sombong, nggak pernah cerita sama orang. Itu saya yang nyumbang, lah itu ceritanya. La ilaha illallah. Di dalamnya, dalam hadis ini terdapat faedah. Keikhlasan adalah jalan keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Jadi kalau orang itu berdoa dengan menyebut amal solehnya, apa terus nanti pahalanya di akhirat Allah kurangi? Jawabannya, wallahu alam, tidak. Kan dia tadi doa nih, ya Allah kalau emang amalku ikhlas karenamu ya Allah selamatkan kami. Terus nanti di akhirat udah nggak dapat dong, kan udah dikasih di dunia. Tidak, tetap dia dapat di akhirat. Makanya ikhlas itu adalah jalan apa? Keselamatan. Sampai ada satu risalah tersendiri ditulis bertajuk Al-Ikhlasu Tariqul Khalas. Ikhlaslah jalan keselamatan di dunia dan di akhirat. Sampai Syekh Salim bin Aid Al-Hilali mengatakan, Al-Imam Nawawi menutup bab ini dengan hadis ini mengisyaratkan bahwa ikhlas adalah
tali menuju kepada keselamatan baik di dunia dan juga di akhirat, dan semoga Allah Rabbul Alamin selamatkan kita di dunia dan juga di akhirat. Wallahu a'lam. Silakan kalau ada pertanyaan. Kita lanjut untuk sesi tanya jawab dari saudara saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertanyaan satu saja. Silakan. Bagaimana kalau melakukan amal soleh supaya untuk dimudahkan dalam urusan dunia? Dari Ustaz, terima kasih. Wa antum jazakumullah khair. Ya, bagaimana kita beramal soleh agar dimudahkan dalam urusan dunia. Pertama, urusan dunia itu ada kalanya semata-mata tujuannya perkara dunia itu ada dua macam. Ada dua macam. Yang pertama adalah perkara dunia yang memang semata-mata tujuan dan harapannya adalah dunia semata. Yang seperti ini orang beramal soleh hanya semata-mata dunia, maksudnya dunia itu ya harta, dapat kedudukan, jabatan semata, maka yang seperti ini tidak boleh. Yang kedua, perkara dunia yang menunjang akhirat dan memang diniatkan untuk memudahkan beramal saleh menuju akhirat, ini boleh. Contoh misalnya begini, dia beramal saleh, ya Allah aku beramal saleh agar supaya kaya, berhenti sampai di situ saja, yang artinya hanya dunia saja, ini yang maka dia dapat di dunia, tidak dapat di akhirat. Tapi ya Allah berikan kepadaku kekayaan agar aku bisa menunaikan ibadah ketaatan kepadamu ya Allah, biar bisa sedekah, bantu anak yatim, bisa haji, bisa umrah. Berarti dunia bukan jadi tujuan utama, tapi sebenarnya untuk ini boleh. Jadi jangan, makanya kalau ada orang bertanya boleh nggak minta kaya, jangan berhenti sampai di kaya doang. Ya Allah berikan kepada kami kekayaan untuk bisa menunaikan ibadah dan ketaatan, boleh. Sama seperti ya Allah berikan kepada kami umur panjang, jangan umur panjang doang. Umur panjang doang maksiat kan buruk malahan. Tapi dalam ketaatan. Jelas gitu ya? Ya, jadi kalau orang beramal saleh agar dimudahkan urusan dunianya yang dengan itu bisa menuju kepada kebaikan akhirat yang lebih banyak, wallahu alam boleh. Ya. Pembahasan awal kita tadi mengenai keturunan ahli bait dan cucu Rasul. Mohon maaf mengenai Habib katanya keturunan Rasul. Dan malam saya dengar dari yang cucu saya nggak tahu bagaimana. Ahlul bait na'am. Mereka yang nasabnya sampai kepada Hashim dan Al-Muttalib ahlul bait. Dan kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk memuliakan ahlul bait yang taat, yang saleh, yang beriman kepada Allah Rabbul Alamin, yang mengajarkan dan mendakwahkan kebaikan sunnah Nabi SAW. Ya, tapi tadi yang harus kita fahami beda dengan keturunan Rasul SAW, karena memang terputus keturunan Rasul SAW dengan tidak ada dari anak laki-laki kan. Kalau itu fakta yang tak bisa dihindari. Tapi ahlul bait na'am ya. Ahlul bait na'am. Ya, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaitannya tadi Ustaz menjelaskan mengenai perbuatan zina. Jadi saya ingin menanyakan, apabila ada seorang laki-laki berbuat zina yang berupa dan hamil si perempuan ini hamil di luar nikah, bagaimana posisi si anak? Apakah anak ini ikut binti nama bapaknya atau bintinya? Itu satu. Yang kedua kaitan dengan amal soleh, saya ingin menanyakan
Assalamualaikum. Tentang masalah anak yang hamil di luar pernikahan, jumhur para ulama, mayoritas para ulama mengatakan dia tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya. Tidak bisa dinasabkan pada ayahnya, jadi ya ke ibunya. Jadi binnya atau bintinya jadi ke ibunya. Orang yang bekerja di bank, yang kedua, orang yang bekerja di bank konvensional, fatwanya para ulama jelas itu riba. Adapun dahulu belum ada alternatif perbankan syariah, itu lain cerita dahulu. Tapi sekarang sudah banyak alternatif-alternatifnya. Jadi kalau dia sedekah dari harta yang haram, maka tidak bisa mendapatkan pahala. Sedekah dari harta yang haram, dia tidak bisa apa? Ya, mendapatkan pahala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu permasalahan ini si Abdullah dia sedekahkan sembako kepada jamaah gitu ya. Tapi untuk menyembunyikan namanya dia berikan lewat tangan orang lain. Apakah itu masuk kriteria menyembunyikan nama? Walaupun nanti pada ujungnya masyarakat tahu juga bahwa sumbernya dari sini. Tapi dia ingin menyembunyikan namanya, dia masuk dikatakan berikan dalam surat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya boleh seperti itu, nggak masalah. Adapun ujungnya ketahuan itu urusan lain itu. Ya, dia boleh bersedekah dengan misalnya dititipkan orang, dia tidak sebutkan namanya dan seterusnya. Akhirnya orang tahu, ya nggak ada masalah. Akhirnya orang tahu. Kita kan nggak bisa soal akhir itu kita nggak tahu. Tapi yang jelas dari awal kita sudah berusaha untuk menyembunyikan amal kita. Begitu, wallahu a'lam. Ya, ini ada pertanyaan nih dari ibu-ibu nih. Ketika orang bertawasul berdasarkan amal soleh, apakah amal soleh tersebut masih dibalas di akhirat? Tadi kita sudah jawab, wallahu a'lam. Tetap dia mendapatkan balasannya di akhirat. Apakah istri harus izin suami kalau dia mau sedekah? Kalau itu hartanya suami ya harus izin. Tapi kalau hartanya dia sendiri, para ulama berselisih dalam masalah itu. Yang lebih kuat kalau itu hartanya sendiri bukan izin tapi minta saran dan pandangan ke suami. Seperti istrinya Abdullah bin Mas'ud, Pak. Kaya raya dia. Dia mau sedekah hartanya sendiri, dia nggak minta izin tapi dia mau diskusi sama suaminya. Saya kalau mau sedekah baiknya dikasihin siapa ya? Diskusi, bukan minta izin karena itu hartanya sendiri. Abdullah bin Mas'ud bilang, ke saya lah. Enak aja, kamu kan suami saya. Dia nggak percaya, ke saya sedekahnya itu lebih utama. Nggak puas, datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul, saya mau sedekah. Tapi kata suami saya, sedekah yang paling utama ya ke suami saya. Oh ya, betul itu. Betul itu. Gitu ya, Bu ya. Kenapa? Karena itu tadi, jadi si istri perlu berkonsultasi terkait dengan penggunaan dan pengelolaan harta. Walaupun itu harta pribadinya. Berkonsultasi, minta saran, pandangan boleh, tapi bukan minta izin. Tapi kalau itu harta suami ya minta izin. Karena itu hartanya suami. Bagaimana cara kita berbakti pada orang tua tetapi orang tua menuntut yang anaknya sudah menikah dan berkewajiban juga menafkahi anak istri, tapi orang tua meminta lebih banyak dari kesanggupan anak. Akhirnya anak istrinya tidak tercukupi. Ya, kalau ini tidak boleh. Kalau menyebabkan anak istri jadinya tidak tercukupi, tidak ternafkahi, tidak boleh. Biar bagaimanapun anak istrinya tetap juga harus dia dinafkahi. Jadi dalam hal ini mestinya ya anaknya yang berdiskusi sama istrinya. Ya, anaknya berdiskusi sama istrinya bagaimana dia tetap bisa berbakti pada orang tuanya
dan juga dia tetap bisa menafkahi anak dan istrinya. Memang begitu Bu, kadang anak laki-laki itu jadi kayak ada tarik menarik antar istri sama ibu, begitu ya. Memang anak laki-laki itu begitu, istrinya tarik, ibunya narik. Kamu itu jangan kalah sama istri. Yang istrinya ngomong sama suaminya, walaupun begitu kamu itu suami. Memang kamu punya ibu, tapi kan juga punya tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak. Di sini narik, sini narik. Makanya itu tadi diskusikan, nggak ada yang nggak bisa didiskusikan. Begitu. Sementara misalnya sama ibunya sampaikan, ibu, mohon maaf saya baru bisa bantu sekian, karena memang saya pun harus memberikan nafkah kepada anak dan istri saya. Mudah-mudahan doain ya Bu ya, mudah-mudahan Allah lapangkan rezeki saya sehingga kemudian saya bisa bantu ibu lebih juga, anak istri saya juga tercukupi. Ibunya yang mengerti, iya nak, semoga Allah berikan kebaikan padamu. Begitu juga sama istrinya, wahai istriku sabar dulu ya, mudah-mudahan nanti Allah lapangkan rezeki. Iya suamiku, saya juga doakan. Nah, kan enak kalau begitu ya. Ya Bu ya. Kenyataannya emang begitu Bu. Kalau begitu mah enak ya Bu ya. Yang maknya ngertiin, yang istrinya ngertiin, enak. Enggak begitu. Enggak itu. Kamu itu anak saya, kamu itu harus prioritaskan. Yang istrinya, kamu itu suami. Udah. Yang ada suaminya kagak pulang-pulang itu Bu, di pinggir jalan bengong aja gitu. Kasihan itu, ya Allah ya Rabbi. Iya. Makanya itu mestinya saling support. Kan enak kalau begitu. Apa sih masalah yang nggak bisa diselesain kalau masih urusan dunia mah? Kadang kita tuh nganggap semua masalah ruwet, semuanya susah. Apa sih yang nggak bisa diselesain? Kalau masih urusan dunia mah gampang. Sabar, tunggu, nanti Allah berikan gitu. Kalau kita melakukan satu amal soleh seperti melakukan sedekah atau santunan yatim, berdoa agar pahalanya untuk keluarga atau orang tua yang telah wafat, apakah amalan tersebut benar dan diterima Allah? Ya boleh Bu, bersedekah untuk orang tua, boleh. Itu nyampe. Jadi ada orang datang, Rasul, saya punya ibu, kalau ibu saya sempat wasiat pasti dia wasiat nih sedekah, cuman belum sempat, boleh nggak saya bersedekah untuk ibu saya? Lalu Rasul katakan, tasaddaq anha, ya bersedekahlah untuk ibumu. Bagaimana jika ingin beramal soleh tapi dengan cara berhutang? Ya, misalnya dalam 1 tahun dia akan dapat sekian kali. Tapi kalau dia nabung sendiri, Bu, habis diambilin istri mulu. Padahal istrinya pun sudah dikasih nafkah. Akhirnya dia hitung-hitung nih, setelah dia hitung-hitung, akhirnya dia datang ke satu travel. Kata travel, kami berikan solusi. Anda datangi, ada satu lembaga Ibu, saya nggak sebutin namanya karena bukan brand ambasadornya, juga nggak di endorse juga itu. Datang ke lembaga itu bukan ngutangin Bu, bukan ngutangin, beda. Ya sudah Pak, kalau begitu begini saja, saya beli paket umroh itu dari travel yang Bapak tunjuk tadi. Katakanlah misalnya paket travelnya itu seharga 30 juta. Jasa ini ya Bu ya, jasa 30 juta. Baik, akhirnya dibeli nih sama lembaga ini. Travel, nih saya bayar 30 juta. Paketnya untuk, katakanlah untuk 1 orang, misalnya untuk Bapak ini saya beli. Atau misalnya 10 orang atau seterusnya. Sudah. Nanti Bapak itu akadnya sama lembaga ini Bu. Lembaga ini menjual jasa itu ke Bapak itu menjadi misalnya 33 juta. Dibayar nyicil. Tapi dia sudah hitung kemampuannya tadi, dia gajinya sekian dan seterusnya. Sebenarnya dia mampu, cuman karena tidak mampu nyimpen duit dengan baik. Karena ada orang begitu Bu, dari sisi gaji sebenarnya dia mampu, cuman selama ini nggak jadi berangkat karena tadi duitnya diambilin mulu sama istrinya, dititilin mulu sama bininya, kagak ngumpul-ngumpul Pak Ustadz katanya. Nah maka yang seperti ini dia boleh, karena memang dari sisi kemampuan untuk membayar juga memang apa? Ada kemampuan. Lah ini gaji kagak jelas, sampai terus ngutang mau berangkat umroh. Jangan, yang itu mah jangan. Ya enggak, tanah sebelah punya tetangga jangan dijual.
Jelas gitu ya, itu mah jelas namanya nggak mampu. Ya jangan kalau begitu. Kalau sering minta-minta maka akan tertutup pintu rezekinya. Bagaimana kalau memintanya untuk keperluan sosial atau donatur kegiatan? Boleh kalau itu. Itu namanya mengajak orang berbuat. Rasul begitu. Ketika ada orang fakir datang, para sahabat, sodakoh. Sodakoh Rasul, iya ini buat ini nih. Di mereka nih orang-orang yang miskin ini, sodakoh. Tuh Rasul ngajakin orang sodakoh, kasihin ke mereka nih. Boleh nggak itu bu? Boleh, bukan buat diri sendiri, tapi untuk keperluan orang lain. Begitu ya bu ya. Bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua bila orang tua kita sudah meninggal? Pertama, mendoakan. Kedua, melanjutkan hubungan baik dengan kerabat orang tua. Termasuk juga melanjutkan hubungan baik dengan teman-temannya. Lalu kemudian kalau memang ada wasiat, segera tunaikan. Ada utang, kita mampu bayarin. Ada janji-janji yang dia belum sempat penuhi. Begitu. Ya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kita cukupkan kajian kita kali ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.